Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa sekalian, adik-adik mahasiswa sekalian. Hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi mata kuliah kalkulus 1. Nah, yang ingin saya sampaikan materi pada hari ini adalah kita akan masuk ke mana ya? Bentar ya. Kita akan masuk ke sifat kelengkapan bilangan real. Ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan terakhir bahwa ada beberapa sifat bilangan real yang harus kalian ketahui. Nah, pada kali ini kita akan membahas salah satu dari sifat kelengkapan bilangan real yaitu interval bilangan real. Nah, untuk pengertiannya, interval itu adalah suatu himpunan bagian dari garis bilangan real yang mengandung paling sedikit 2 bilangan real yang berbeda dan semua bilangan real yang terletak di antara keduanya. Seperti yang sudah saya sampaikan di pertemuan terakhir bahwa untuk memplotting bilangan-bilangan yang kita ketahui ya atau bisa juga kita sebut sebagai bilangan rasional itu mempunyai tempat yang khusus di satu dari sistem bilangan real seperti yang tampak di layar. Jadi setiap bilangan real itu mempunyai satu tempat atau berkorespondensi satu dan hanya satu titik pada sebuah garis bilangan. Nah, untuk menjelaskan sifat-sifat tersebut dan untuk mengetahui sifat-sifat dari sistem bilangan real itu, maka kalian bisa lihat pada beberapa poin yang ada di layar. Nah, yang pertama, jika kita mengetahui ada nilai himpunan X, bilangan A, B, dan C, kemudian notasi ini artinya adalah elemen, dan R ini adalah menyatakan bilangan rasional. Nah, untuk poin 1, jika ada kurung kurawal A, B, itu sama dengan dinyatakan bahwa X merupakan A kecil sama dengan X kecil sama dengan B, itu disebut dengan interval tertutup. Nah, kenapa disebut dengan interval tertutup? Karena pada lambang pertidaksamaannya itu ada notasi kecil sama dengan atau besar sama dengan, ya, maka disebut dengan interval tertutup. Kemudian poin kedua, jika ada kurung kurawal A, bilangan A, B sama dengan menyatakan bahwa himpunan X di mana bilangan A kecil sama dengan X dan kecil dari B, maka itu disebut dengan interval setengah tertutup. Kenapa disebut dengan interval setengah tertutup? Karena pada notasi ke lambang pertidaksamaannya itu hanya ada satu notasi pertidaksamaan yang mengandung sama dengan. Sedangkan pada notasi yang selanjutnya itu tidak mempunyai notasi sama dengan, sehingga disebut dengan interval setengah tertutup atau disebut dengan interval terbuka. Untuk poin 3, jika ada bilangan A, B, di mana himpunan X itu dinyatakan A kecil X kecil sama dengan B, itu disebut dengan interval setengah terbuka. Ya, disebut dengan interval setengah terbuka. Kenapa disebut dengan interval setengah terbuka? Karena pada notasi pertidaksamaan seperti yang kalian lihat itu dia hanya mengandung satu notasi yang mengandung tanda sama dengan seperti yang kita lihat di sini ya. Nah, ini menyatakan bahwa interval bilangan seperti ini adalah setengah terbuka atau disebut dengan interval tertutup. Jadi jangan sampai terbalik ya. Kemudian poin yang keempat,
Itu jika ada dua bilangan A, B, itu dinyatakan dengan himpunan X di mana A kecil X kecil B itu disebut dengan interval terbuka. Kenapa? Karena pada notasi atau lambang pertidaksamaannya itu hanya gimana? Hanya mengandung lambang pertidaksamaan tanpa notasi sama dengan. Nah, seperti itu. Nah, jadi seperti ini secara umum ya, secara umum interval bilangan real seperti yang kalian lihat. Nah, setelah itu masih banyak lagi notasi-notasi yang menggambarkan interval-interval yang berada dalam bilangan real. Salah beberapanya adalah disebut dengan interval tidak hingga atau interval tak hingga. Nah, di sini kalian bisa lihat ada 3 komponen yang ada di penjelasan interval-interval tak hingga ini. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan penulisan himpunan. Jadi penulisan himpunan ini menggambarkan bagaimana kondisi dari suatu garis bilangan itu dinyatakan dalam penulisan himpunan seperti yang ada di sini. Kemudian yang kedua ada disebut dengan penulisan selang. Nah, penulisan selang itu dinyatakan dalam bentuk notasi seperti ini, menggunakan kurungan bebas atau kurung kurawal juga bisa. Nah, kemudian untuk grafiknya ini digambarkan dengan pembentukan garis bilangan disertai dengan notasi kurung terbuka dan kurung kurawal. Jadi yang harus kalian bedakan adalah untuk slide sebelumnya ini melibatkan bilangan A, B, dan C, sedangkan untuk slide ini interval tak terhingga ada beberapa poin yang menyertakan bilangan tak hingga di dalamnya, seperti kita lihat pada seperti yang kita lihat pada 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang kelima. Poin yang kelima itu menyatakan bahwa jika ada himpunan bilangan X di mana X itu kecil sama dengan B, maka berarti penulisan selangnya menyatakan bahwa himpunan bilangan ini menyatakan poin yang akan kita tinjau itu adalah minus tak hingga, B. Jika kita tuliskan dalam bentuk grafik, maka batas minimalnya itu tidak hingga karena di penulisan selang kita lihat bahwa untuk batas kiri dari garis bilangan ini itu tidak terhingga. Kita lihat dari poinnya. Demikian juga dengan yang membedakan di urutan nomor 4 dan nomor 5 adalah peletakan kurung kurawal. Jadi peletakan interval tertutup atau terbuka. Nah, untuk poin 4 itu intervalnya tertutup, sedangkan untuk poin 5 intervalnya terbuka. Demikian juga dengan poin 6 dan 7. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai ketidaksamaan atau pertidaksamaan. Untuk interval-interval atau sifat interval bilangan real itu nanti saya akan berikan penugasan. Jadi kalian simak dulu penjelasan saya di video ini, kemudian nanti saya akan memberikan tugas di Google Classroom. Mungkin pekan depan baru kita bahas jika ada yang ingin ditanyakan. Ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan bahas mengenai ketidaksamaan. Jadi ketidaksamaan ini itu artinya seperti ini. Jika ada suatu problem set yang berupa pertidaksamaan, maka ketidaksamaan ini artinya adalah kita akan menyelesaikan problem set pertidaksamaan itu di dalam X. Itu artinya kita akan mencari interval
atau interval-interval dari bilangan yang memenuhi ketidaksamaan tersebut. Jadi kenapa gunanya tadi kita bahas dulu mengenai interval-interval? Itu karena untuk menyelesaikan pertidaksamaan itu kita harus memahami dulu yang dimaksud dengan interval-interval, karena pertidaksamaan itu akan selesai jika diplot pada interval-interval tersebut. Nah, bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan? Contoh, ini ada contoh. Sebentar. Contohnya adalah bentar ya. Nah, contoh soal untuk ketidaksamaan itu bentuknya seperti ini. Jadi, selesaikan bentuk pertidaksamaan berikut dan gambarkanlah kumpulan solusinya pada garis bilangan real. Jadi misalnya 2x kurang 7 kecil dari 4x kurang 2. Kemudian ada juga interval yang seperti ini, pertidaksamaan yang seperti ini, minus 5 kecil sama dengan 2x tambah 6 kecil dari 4. Kemudian yang ketiga ada juga contoh pertidaksamaan yang melibatkan pangkat kuadrat ya, misalnya x pangkat 2 kurang dari x kecil dari 6. Nah, sebelum kita jauh membahas mengenai solusi dari pertidaksamaan, kita harus memahami dulu sifat-sifat pertidaksamaan itu sendiri. Nah, sifat-sifat pertidaksamaan yang pertama, bentar ya, ganti dulu ininya. Nah, untuk sifat yang pertama itu menjelaskan bahwa tanda pertidaksamaan itu tidak berubah jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Misalnya, jika A kecil B, maka A ditambah C itu kecil B ditambah C. Atau jika kita mengurangkannya dengan bilangan C, A kurang C itu kecil dari B kurang C. Nah, ini mengingatkan lagi pada kalian pada sifat-sifat yang sudah kita bahas di pertemuan awal, ya. Nah, kemudian poin yang kedua, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas dikali dan dibagi. Jadi tidak ada perubahan tanda pertidaksamaan kalau dikali atau dibagi dengan bilangan positif yang sama. Nah, misalnya jika ada 3 bilangan yang dinyatakan dengan A, B, dan C, di mana A kecil B dan C itu adalah bilangan positif, maka kalau jika bilangan A kita kalikan dengan C, itu pasti hasilnya akan lebih kecil dari B dikalikan dengan C. Demikian juga jika kita bagi, jadi ruas kiri yaitu bilangan A kita bagi dengan bilangan C, ya, itu hasilnya pasti lebih kecil dari bilangan B jika kita bagikan dengan bilangan C. Maka tanda pertidaksamaannya ini tetap atau tidak berubah. Kemudian sifat yang ketiga, tanda pertidaksamaan akan berubah jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Jadi, ini tanda pertidaksamaannya berubah kalau dikali atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Jika ada 3 bilangan, kita nyatakan dengan A, B, dan C, di mana A itu lebih kecil dari B, dan C-nya ini adalah bilangan negatif, maka jika kita kalikan A dengan C, itu tanda yang tadinya lebih kecil, sesuai dengan soal ini, itu akan berubah menjadi lebih besar. Demikian juga dengan jika kita membagikan ruas kiri dengan bilangan C, itu tandanya atau hasilnya itu akan lebih besar dari ruas kanan, yaitu bilangan B kita bagi dengan bilangan C. Dengan catatan bilangan C ini adalah bilangan negatif, ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, tanda pertidaksamaan tidak berubah jika kedua ruas positif
kedua ruas masing-masing dikuadratkan. Ya, artinya seperti ini. Jika ada dua bilangan A dan B, di mana A dan B ini sama-sama positif, jika kita pangkatkan atau kita kuadratkan, itu tandanya tidak berubah. Jadi kalau soalnya lebih kecil, maka hasilnya juga akan lebih kecil. Seperti itu. Nah, contoh seperti ini. Kita pakai contoh yang sederhana dulu ya. Misalnya ini. Bentar. Kita cari contoh yang sederhana dulu. Mana ya? Contoh yang sederhana. Bentar. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misalnya ya. Bentar, saya pakai whiteboard dulu. Nah, soalnya adalah 2x kurang 7 kurang, ini lebih kecil, 4x kurang 2. Maka yang harus kita lakukan langkah pertama adalah kita menghilangkan dulu salah satu ini. Kita menghilangkan dulu minus 7-nya. Nah, cara untuk menghilangkan minus 7-nya adalah dengan ini ya. Berarti kedua ruas itu kita tambahkan dengan 7. Ya, sehingga menjadi 2x kurang 7. Ini kita tambah 7 supaya 7-nya hilang. Dikurang 4x. Karena ruas kiri kita tambah dengan 7, maka ruas kanan juga kita tambah dengan 7. Sehingga untuk langkah pertama hasilnya adalah 2x kecil dari 4x tambah 5. Nah, langkah kedua adalah kita hilangkan 4x di ruas kanan. Caranya adalah, bentar ya, ini dikurangi 7. Saya tulis dulu. Dikurangi, maaf ya, ini. Nah, untuk langkah kedua kita hilangkan 4x-nya dengan cara mengurangkan kedua ruas dengan 4x, sehingga jadinya seperti ini. 2x kurang 4x kecil dari 4x kurang 4x ditambah dengan 5. Nah, sehingga hasilnya adalah minus 2x kurang dari, ini kan habis, jadi 0, 5. Nah, jadi langkah yang selanjutnya adalah dikurangi dengan minus 4. Nah, sehingga untuk hasil ini kita sudah bisa memperoleh hasilnya, yaitu x, ini sama-sama kita bagi dengan minus 2, ya, sehingga ini habis. Nah, salah satu sifatnya tadi adalah jika kita bagikan dia dengan bilangan, kalikan dia dengan bilangan negatif, atau bagikan dia dengan bilangan negatif, maka tandanya akan berubah. Sehingga di sini hasilnya menjadi x lebih besar dari 5/2. 5 per minus 2. Nah, seperti itu. Nah, x lebih besar dari 5 atau minus 5/2 itu kita masukkan dalam garis bilangan. Kalau kita masukkan dari garis bilangan, minus 5/2 itu kan minus 2,5 ya. Jadi di sini 2, di sini minus 3. Nah, sehingga untuk penyelesaiannya itu adalah jika x lebih besar dari minus 5/2, berarti garis bilangannya itu seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, atau intervalnya bisa kita tulis x di mana x lebih besar dari minus 5/2. Nah, untuk penulisan himpunan, kemudian untuk penulisan elemennya itu adalah minus 5/2
koma tidak terhingga. Nah, seperti ini ya. Kurang lebih seperti itu. Cara menyelesaikan untuk cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan yang sederhana. Kemudian selanjutnya ada lagi langkah-langkah yang bisa kita lihat. Ini ya tadi, jika saya ingatkan kembali, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka bilangan negatif, maka tandanya akan berubah, tanda pertidaksamaannya berubah, jadi dari lebih kecil dari menjadi lebih besar dari. Oke, kita next. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian jika variabelnya berpangkat 1? Penyelesaiannya adalah suku-suku yang mengandung variabel dikumpulkan di ruas kiri dan konstanta diletakkan di ruas kanan. Jadi seperti ini, ada soal yang seperti ini, X kurang 2/3 ditambah 2X kurang 1/2 lebih kecil dari X ditambah 4 adalah yang pertama, semua harus dikalikan dengan 6. Kenapa? Karena jika kita samakan penyebut antara X kurang 2/3 ditambah 2X kurang 1/2, maka penyebut yang sama KPK-nya adalah 6. Sehingga jika 6 kita kali dengan X kurang 2, maka hasilnya adalah 2X kurang 2. Ya, kemudian 2X kurang 1/2 kita kalikan 6, maka hasilnya menjadi 3 kali 2X kurang 1. Kemudian X tambah 4 juga kita kalikan dengan 6, hasilnya adalah 6 kali X tambah 4. Nah, kita selesaikan persamaan yang ini, itu akan menghasilkan 2X lebih kecil dari 31, sehingga penyelesaiannya adalah X itu lebih kecil dari 31/2. Kemudian untuk variabelnya berpangkat 2. Nah, yang harus kita lakukan adalah ruas kanan dibuat menjadi 0. Yang pertama adalah dengan cara faktorkan, kemudian yang kedua, tentukan harga 0, yaitu variabel yang menyebabkan nilai faktor sama dengan 0. Kemudian gambar garis bilangannya. Jika tanda pertidaksamaan lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan, maka harga nolnya ditandai dengan titik hitam. Jika tanda persamaan lebih besar atau lebih kecil, maka harga nol ditandai dengan titik putih. Kemudian ditentukan tanda plus atau minus pada masing-masing interval garis bilangan. Kemudian tentukan himpunan penyelesaian. Jika tanda pertidaksamaan lebih besar dari 0, berarti daerah garis bilangan yang diarsil adalah yang bertanda positif. Dan jika tanda pertidaksamaan kecil dari 0, berarti daerah pada garis bilangan yang diarsil adalah yang bertanda negatif. Contohnya seperti ini. Ya, jika ada soal 2X kurang 1/2 lebih besar sama dengan 5X kurang 3 dikali X kurang 1 kurang 7, maka yang harus kita selesaikan adalah pertama, selesaikan dulu ini, ya. 2X kurang 1/2. Nah, jika kita kalikan atau kita lihat di sini, karena 2X kurang 1/2 itu artinya adalah 2X kurang 1 dikali dengan 2X kurang 1. Sehingga jika kita kalikan dia atau selesaikan dia, hasilnya akan menjadi 4X kuadrat dikurang 4X ditambah 1. Kemudian yang ini juga kita selesaikan, 5X kurang 3 dikali X kurang 1, hasilnya itu menjadi 5X kuadrat dikurang 5X dikurang 3X ditambah 3. Kemudian kita kurangkan lagi dengan 7 sesuai dengan soal. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita buat ruas kanannya menjadi 0. Dengan memindahkan semua bilangan atau semua faktor yang ada di sebelah kanan dari tanda pertidaksamaan ke sebelah kiri. Dengan catatan tandanya berubah. Jadi misalnya seperti ini. 5X kuadrat, jika kita pindahkan dia ke ruas kiri, itu tandanya berubah menjadi negatif. Minus 5X pindah ke kiri, tandanya jadi positif. Minus 3X pindah ke kiri, tandanya jadi positif. Dan plus 3 dan minus 7 pindah ke kiri juga tandanya akan berubah menjadi negatif dan positif. Nah, kalau sudah begini, kalian bisa selesaikan dengan mudah. Kalian menyelesaikan operasi yang mempunyai notasi yang sama. Jadi X kuadrat kalian gabungkan dengan X kuadrat. Jadi di sini kita bisa lihat 4X kuadrat dikurang 5X kuadrat jadinya minus X kuadrat. Kemudian minus 4X dengan 5X jadinya minus 4X tambah 5X tambah 3X jadinya 4X. Kemudian 1 minus 3 ditambah 7 itu sama dengan 5. Sehingga hasilnya minus X kuadrat
dikurang 4X dikurang 5 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan X kuadrat kurang 4X kurang 5 ini dengan mencari angka yang jika dijumlahkan, yang jika diperkalikan itu hasilnya sama dengan minus 5, dan jika kita jumlahkan itu hasilnya dengan minus 4, maka kita peroleh bilangannya adalah minus 5 dan plus 1. Nah, kita faktorkan seperti ini. Maka jika ada faktor seperti ini, itu tandanya harga nolnya itu ada di angka minus 5 dan X sama dengan 1. X minus 1, sorry. Nah, jadi penyelesaiannya ada di 5 dan minus 1. Oleh karena itu, kita gambarkan dulu dalam garis bilangan yang menunjukkan angka 5 dan minus 1. Nah, ini kan ada angka 5 dengan minus 1. Kemudian kita tes. Kita masukkan angka untuk jadi di garis bilangan ini kalian harus meletakkan notasi plus atau minusnya. Caranya adalah kalian uji angka yang berada di antara interval-interval ini dengan memasukkannya ke dalam persamaan. Jadi misalnya kita ambil angka di antara minus 1 dan 5 itu hasilnya adalah, misalnya angkanya adalah 0, kita masukkan dia ke persamaan di atas, maka hasilnya adalah positif. Sehingga antara minus 1 dan 5 itu pasti hasilnya positif. Kemudian, kalau dia di sini positif, berarti interval lain itu tandanya negatif, sehingga karena soalnya pertidaksamaannya adalah lebih besar dari 0, maka yang dihasil adalah yang positif. Sehingga penulisan himpunannya menjadi seperti ini. Jika ada bilangan X di mana minus 1 kecil sama dengan X kecil sama dengan 5. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini ya. Selanjutnya adalah mana tadi? Nih. Pertidaksamaan tingkat tinggi atau variabelnya berpangkat lebih dari 2. Kemudian ada juga penyelesaian sama dengan pertidaksamaan kuadrat. Contohnya seperti ini. 2X tambah 1 kuadrat dikali X kuadrat kurang 5X tambah 6 lebih kecil dari 0. Maka kita faktorkan dulu sehingga harga 0 itu berada di 2X tambah 1 atau X kurang 2 sama dengan 0 atau di X kurang 3 sama dengan 0. Atau X yang kita bisa dapatkan adalah X sama dengan minus setengah atau X sama dengan 2 diperoleh dari X kurang 2 sama dengan 0. Kemudian X sama dengan 3 yang diperoleh dari X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian nanti kita masukkan ke garis bilangan seperti yang saya jelaskan seperti dengan soal yang tadi. Kemudian untuk pertidaksamaan pecahan, jadi yang harus kita perhatikan pada pecahan itu ada yang disebut dengan bilangan pembilang dan penyebut. Nah, caranya adalah yang pertama ruas kanan itu harus dijadikan 0. Nah, sama seperti tadi, samakan dulu penyebut di ruas kiri. Ya, disamakan penyebutnya di ruas kiri. Kemudian setelah itu faktorkan pembilang dan penyebut. Jadi pembilang dan penyebutnya kita faktorkan kalau bisa. Kalau tidak bisa ya kita selesaikan dengan seperti biasa. Kemudian kita mencari nilai variabel yang menyebabkan pembilang dan penyebutnya sama dengan 0. Artinya harga 0 untuk pembilang dan penyebut. Nah, setelah itu baru kita plot di garis bilangan untuk memuat semua nilai yang didapatkan pada langkah di atas, ya. Kemudian kita tentukan tanda positif dan tanda negatif pada masing-masing interval. Contohnya seperti ini. 2X kurang 1 per X kurang 3 lebih besar dari sama dengan 7. Nah, 2X kurang 1 per X kurang 3 kita nolkan dulu ruas kanan sehingga plus 7 ini pindah ke kiri jadi minus 7. Kemudian untuk menghilangkan X kurang 3 maka kita kalikan dia dengan X kurang 3 sehingga hasilnya adalah seperti ini. 2X kurang 1 kurang 7X ditambah 21 per X kurang 3. Sehingga hasilnya adalah 5X ditambah 20 per X kurang 3 lebih besar sama dengan 0. Karena harga 0 pembilang itu sama dengan minus 5X tambah 20 sama dengan 0, maka diperoleh minus 5X sama dengan 20, X-nya itu minus 20 per minus 5 sama dengan 4. Kemudian harga 0 penyebut itu antara 0 dan
nilai harga nol penyebut diperoleh dari X kurang 3 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Sehingga jika kita plot dia di garis bilangan, maka kita akan mendapatkan 2 angka, yaitu angka 4 dan angka 3. Kemudian kenapa kita gambarkan di nilai di angka 3 ini titiknya putih, karena dia adalah interval yang setengah tertutup. Nah, seperti itu. Oke, saya kira demikian. Nanti kalau ada pertanyaan kita bahas pekan depan. Mohon maaf saya tidak bisa masuk hari ini karena saya ada rapat. Nanti saya akan share tugas pertemuan terakhir di Google Classroom. Jika ada pertanyaan atau ada koordinasi, silakan menghubungi atau lewat ketua kelas saja ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.